Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pod Sultan, podcastnya para Sultan. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari praktisi interior, teman dari temannya saya. Nanti dia akan perkenalkan dirinya siapa. Kita mau bicara tentang interior lah. Yang mana sekarang kita mau bicara tentang interior podcast. Maksudnya ruangan podcast. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya. Silakan, Bang, perkenalkan dulu dirinya. Baik, terima kasih. Nama saya Frankie Interior. Saya sudah lama terjun ke dunia interior selama 15 tahun ya. Dari tahun 2008 kalau nggak salah, itu akhirnya tahun 2011. Jadi sekarang masih memproduksi interior. Ya pada hari ini ya saya jumpa sama teman saya Pak Agil ya, mau ngajak untuk kerjasama. Jadi itu semua tergantung Pak Agil. Oke, udah 15 tahun guys. Artinya udah cukup malang melintang ya di dunia interior ya, Bang Frankie ya. Baik. Untuk mempersingkatnya, kita kan ada ini ya, selalu ada request terhadap suatu pekerjaan ya kan. Nah, khusus untuk pembicaraan sekarang, request itu adanya di ruangan podcast. Mungkin di tempat ini, ya mungkin kita nggak perlu sebutkan tempatnya di mana ya. Tempat ini sudah mulai menyadari bahwasanya nuansa sekarang tidak lagi nuansa yang seperti dulu ya kan. Bahkan banyak TV-TV ataupun radio-radio yang udah pindah ke digital gitu. Nah, mungkin mereka salah satu ya ini organisasi lah ya yang peduli sama kondisi yang terkini gitu. Makanya dia minta untuk dibuatkan interior ataupun ruangan podcast yang sesuai dengan standar sekarang lah, kira-kira mungkin begitu Bang Frankie ya. Yang mungkin dari sisi luasan atau mungkin dari sisi material atau bentukannya, furniturnya mungkin, terus penempatan sekat atau ruangannya itu seperti apa baiknya gitu kan. Jadi mungkin kita bisa nantinya ke depannya, nanti kalau dari Bang Frankie punya ide, mungkin kita bisa minta beberapa alternatif gitu kan, supaya mereka bisa memilih lah kasarnya gitu kan, yang mana dengan alternatif yang kita berikan itu mereka bisa memilih yang mana yang kira-kira mereka akan buat untuk ruangan podcast mereka. Kira-kira begitu. Mungkin dari sebelumnya mungkin sudah disampaikan kali ya ke Bang Frankie ya, apa-apa saja yang menjadi kriteria untuk ruangan podcast. Mungkin bisa dijelasin ruangan podcastnya? Ya paling kalau menurut saya ruangan podcast itu ya tergantung konsepnya juga sih Bang, ya kan. Jadi kadang kita kan ketemu ownernya kan, contohnya kan kita mau buat ruangan salah satu ruangan podcast itu kan, jadi kita harus koordinasi dulu dengan ownernya. Betul. Ya kan, kita harus prioritaskan dulu ya keinginan ownernya bagaimana. Jadi kalau ownernya istilahnya dia belum ada suatu bayangan konsepnya untuk podcastnya, ya kita bisa ngajukan, misalnya memberi saran dan suatu masukan hal yang baik dalam ruangan podcast itu. Gitu. Oke. Sebelum sampai ke situ, berarti saya dapat input kemarin bahwasanya ya standar ya, dia mintanya Instagramable ya kan. Standar sekali ya, Instagramable. Habis itu ya pasti kedap suara supaya fokus si ruangannya. Habis itu ya minimalis tapi nggak murahan ya kan. Ya lebih elegan lah. Ya elegan, standar lah. Mereka kan mintanya yang mereka tidak punya konsep juga pasti. Cuman selalu ke arahnya ke yang biasa ada di YouTube lah gitu. Ya, yang terkini lah. Yang terkini. Ya. Misalnya kayak Deddy Corbuzier, misalnya kira-kira seperti itu. Bisa nggak bikin kayak gitu, atau ruang podcastnya radio-radio yang ada di Pekanbaru misalnya seperti itu. Nah, buat seperti itu tapi nuansanya beda gitu. Kira-kira kayak gitu. Pesannya hanya itu aja. Kita kan diminta untuk menerjemahkan
pesan ini ke Ya. dalam bentuk desain mungkin atau alternatif tadi. Ya ini kalau sekedar untuk desain ya bisa, dan untuk pertimbangkan dalam suatu ruangan podcast itu kan. Jadi itu tadi kan tergantung apa ownernya. Kalau konsepnya sekarang ini, kalau saya bilang ini sekarang kan bentuk apa bayangan gitu ya. Ya, ya. Jadi kepada sementara ownernya kan belum tahu pasti. Jadi alangkah bagusnya kan dalam bentuk desain, misalnya kita konsep dulu dalam bentuk desain. Jadi disitulah nanti misalnya Beradu ya argumentasi lah ya, antara owner sama narasumber atau apa user lah ya. ya. Jadi seperti itu sih, Bang. Ya makanya nanti mungkin beda ya, maksudnya request itu sekarang metodenya mungkin lebih seperti itu. Kita punya alternatif dulu gitu kan. Iya. Kita punya alternatif dulu, mungkin ada 1, 2, 3. Setelah itu dia pilih, baru kita diskusi. Iya. Biasanya gitu. Karena gini, Bang. Kebanyakan selama ini yang saya jumpai di lapangan ya kan. Ada juga diserahkan sepenuhnya sama kita, sama ownernya. Ada juga ownernya dia udah punya konsep Ya, ya. alternatifnya kan. Jadi ada juga kita saling ini kerjasama. Maksudnya kerjasama itu gini, dia punya alternatif, saya punya alternatif, jadi diadu gitu. Ya, ya, Bagaimana dari segi motif, dan bagaimana ruangan itu ya hidup gitu, dan dari segi warna dan gitu. Jadi kita sesuaikan lah gitu. Jadi keinginan owner itu yang diutamakan gitu. Ya, ya. Kalau dari kita sih sebenarnya untuk yang project yang sekarang lebih kepada hanya sebatas itu saja. Ya. Kalau untuk pewarnaan kan bisa mengikuti nanti. Ya, Kayak nanti lebih kepada ide dari kita. ya, Intinya dia kan pengennya itu pasti murah, habis itu efektif efisien ya kan? ya, Habis itu Instagramable tadi. Nah, yang mereka nggak ngeh itu kan berapa kebutuhannya, itu nggak ngeh itu mereka. Kemarin saya udah konsultasi itu nggak ngeh. Misalnya apakah cukup 2x3 atau mungkin nggak cukup, atau nah yang optimalnya itu di berapa gitu. Podcast itu yang pertama. Kalau untuk motif dan seterusnya mungkin itu lebih ke selera, itu bisa lanjutan. ya, Tapi kan kayak ruang kedap itu kan sudah ada standarnya gitu kan. Mungkin Bang Franky lebih tahu itu tentang bagaimana membuat ruang kedap, mungkin kayak karaoke kali ya. Iya, pasti. Ruang karaoke ya. Iya. Mungkin seperti itu. Itu kan pasti kita sudah tahu. Nah, berikutnya nanti kan ornamen tempat kayak produksi lah ya. Iya. Tempat produksi, karena kan di mana-mana podcast kita lihat itu banyak tidak ada apa-apa di meja gitu. Sehingga sudah ada satu tempat di mana si produksi itu atau tempat peralatan selain mikrofon itu berada di tempat yang berbeda kan, kira-kira begitu ya. Nah, itu apakah include dalam satu ruangan atau disekat berbeda atau bagaimana, itu mereka nggak ngeh sama sekali. Mungkin mereka juga melihat podcast yang lain kan. Sementara podcast kan yang ditampilkan kan hanya bagian sininya, tapi bagian produksi di belakangnya kan nggak tahu dia kan. Cuman karena proses sekarang begini, mungkin ya dalam tanda kutip ya latah juga kali ya. Jadi pengen buat juga gitu kira-kira. Nah, artinya kan apakah kita bisa memprovide itu dari awal gitu, sehingga motif sama warna atau hidupnya ruangan itu kan bisa belakangan. Tapi kan pakem si alternatifnya lebih ke pakemnya, misalnya luasan ruangan gitu kan, penempatan sekat atau perlu ada kaca atau tidak gitu. Kalau memang disekat gitu kan, itu kan hal-hal itu yang mungkin lebih banyak itu mungkin dari Bang Franky atau dari kita lah sebagai penyedia jasa interior. Mungkin kayak gitu, Bang. Apakah ada masukannya dari awal gitu? Ya, kalau masukannya ya selama ini yang saya misalnya di lapangan ya, tangani di lapangan ya, terutama dari kita survei dulu lapangannya kan, salah satu dalam satu gedung atau rumah ya kan, apalagi ini kan ruangan podcast kan, jadi kan tertentu itu khusus ya kan, jadi nggak jauh dengan ruangan karaoke gitu. Jadi
yang kita utamakan dulu ya ruangannya, ukuran ruangannya. Ya. Jadi dari ukuran ruangan itu kita pun bisa nanti membagikan dan melihat apakah ini ruangan ini apa yang kita taruh di bagian ini atau yang di bagian ini apakah layak disekat atau tidak. Oke, gitu. berarti gini. Permintaannya begini. Dia 4 untuk 4 orang. 4 orang ya. Itu permintaannya. Oh ya, ini baru ingat juga. Dia minta 4 orang, mejanya tidak bulat tapi Ya, persegi ya, persegi kotak ya kan. Terus dia dari ruangan yang terbuka Ya. dan pasti disekat. Nah, yang mereka bingung nih kan mau nyekat berapa meter dari yang existing nih. Anggap kita punya ruangan 8 kali 5 misal, atau ruangan bebas lah gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. kan yang mau dia tanyain dari ruangan ini dia mau ngalokasikan berapa meter nih untuk Iya, podcast. iya, Mereka bisa alokasikan di mana saja nih di ruangan ini. iya. Makanya saya sampaikan dari awal tadi ada pakemnya nggak? Misalnya untuk 4 orang yang podcast, Iya. termasuk yang pembawa acara ya. Jadi 1 pembawa acara dan 3 tamu Iya. itu kira-kira berapa luas? Habis itu apa saja lagi yang di dalam ruangan itu yang perlu disiapkan Iya, iya. supaya mereka oh iya harusnya begitu gitu Iya, kan. iya, iya. Mereka kan nggak ngeh nih. Iya, Mereka cuman taunya itu aja, Instagramable, kedap suara ya kan. Habis itu hidup ruangannya, Iya. mungkin lighting dan seterusnya ya Iya. kan. Habis itu furniturnya tidak tidak kaku lah gitu kan. Iya. Mungkin bisa plug and play, bisa ditukar-tukar lah gitu Iya. kasarnya. Habis itu sama ruangan-ruangan yang diperlukan selain si ruangan podcastnya itu sendiri Iya. gitu. Gini loh Bang, sebenarnya kan kalau dari pemakaian ruangan untuk ruangan podcast yang berukuran berapa orang ya? 4 orang ya? 4 orang dia. 4 orang itu. Jadi kalau itu jarak itu sekitar 1 meter ya. Satu bisa di mejanya itu aja bisa terpakai ruangan itu sekitar 2,5 kali 2,5 ya 2,5 kali sekitar 2 meter bisa 3 meter, tapi alangkah bagusnya kan lebih 3 meternya. Oh, berarti 2,5 2,5 kali 3 ya. Itu udah minimalis untuk 4 orang minimalis ya. yang 4 orang itu. Karena kan banyak nanti misalnya tempat-tempat ya kan yang Instagramable itu tadi kan. Nah, jadi tempat mikrofonnya di atas meja itu nanti ya kan otomatis kan kabel-kabelnya settingan kabelnya itu nanti itu Betul. nah, jadi nggak tercecer semua, nggak ini maksudnya nggak amburadul gitu. Nah, jadi lebih rapi gitu karena ada juga ruangan podcast yang sekarang ini yang dikerjakan oleh yang kawan-kawan, tapi karena itu kan dipaksakan ruangannya itu kecil, Ya. dipaksakan Ya, untuk pribadi lah. Ya. Tapi kalau untuk misalnya kayak pemerintah, untuk perusahaan, ya kan, jadi alangkah lebih bagusnya kan 3 kali 2,5 tadi ya. 2,5 itu. Oh ya, jangan lupa tuh Bang Franky. Nah, Satu lagi tuh yang perlu itu kan selain ruangan ini dia kan selain untuk podcastnya saja kan, ya, untuk mikrofon dan seterusnya meja tadi. ya, Ya dia kan perlu kamera. Sekarang kan podcast bukan hanya suara ya kan. Ya, Seharusnya pasti. kan konsep podcast adalah suara kan. ya, Maka sekarang podcast sudah lebih ke ditambahkan fiturnya video gitu kan. Iya. Nah, itu jangan lupa juga. Jadi dari 3 kali 2,5 itu kan untuk meja ya. untuk meja aja, Meja saja kan. Ini Untuk kan meja. belum masuk ke ke ruangan yang lain ya, gitu. betul. Jadi Itu kan kita, pesannya itu. ya, misalnya mestinya kiri kanannya kan harus ada ruangan kosong. Jadi di situ nanti di kiri kanan ini contohnya kan kita nggak mengambil as ruangan itu mejanya, tergantung konsepnya gitu. Ya. Contohnya sebelah ini kan masih banyak yang kita taruh untuk sebelah ini. Jadi yang ruangan ini kita pakai untuk barang ini contohnya naruh sesuatu lah. Ya. Atau ini tempat ganti ruang ganti atau apalah banyak lah. Oh ya, istilahnya. betul. Untuk Betul. ruang tunggu. Ya, betul. Ya kan? Jadi di situ nanti ruangan podcast itu dan dengan ruangan tunggu harus di-start. Oke. Enggak satu Iya. satu masa ruangan Iya, bisa tapi bisa connecting lah kayak gitu istilahnya gitu. Oke, mungkin kalau ruang tunggu mungkin kita makanya saya ngarahin pembicaraan ini ke podcastnya saja. Jadi Ya. kalau mau ruang ganti kek, mau ruang Tunggu. tunggu kek, mau ruang yang lain selain
Jadi orang masuk ke ruangan ini dia sudah bisa podcast, sudah bisa video beserta podcast tadi, dan sudah bisa produksi sekalian. Ya. Jadi hanya di batas itu saja. Ya. Kalau yang lain mungkin di luar kita. Ya. Mungkin frame pemikirannya dipersempit ke situ dulu. Ya, berarti khusus podcast aja. Podcast ya. saja, sehingga nanti dari selesai podcast produksi bisa berjalan. Iya. Jadi hanya itu saja yang kita concern kita di situ. Iya. Jadi untuk itu betul mungkin ada ruang tunggu ya, mungkin untuk versi podcast yang sebenarnya mungkin. Iya, pasti itu. ada narasumber gitu ya, kan. Betul. Nah, nggak mungkin lah pas tepat waktu gitu kan. Misalnya jam 3 contohnya kan. Jadi otomatis kan narasumbernya kan nggak mungkin langsung jam 3. Otomatis kan menghubungi orang yang dalam podcast itu juga dulu kan. Mana tahu ada narasumber lain kan gitu. Baik. Mungkin itu benar. Artinya itu perlu juga dimasukkan dalam perencanaan lah ya kasarnya. Cuman kemarin pesannya baru itu. Nanti kita bisa jadikan itu masukan ya kan. Maksudnya perlu ada ruang ganti mungkin atau bagaimana ya. Termasuk juga ruang tunggu kali ya. Iya. Tapi ada satu lagi yang kita lupa tadi ya. Di dalam ruangan podcast itu kan ruangan selain dari meja itu tadi kan harus ada ruangan suatu tempat penyediaan misalnya instalasi listrik gitu. Jadi itu harus betul-betul itu nanti itu harus dikonsep gitu. Ya. Jadi jangan terganggu dengan barang lain gitu. Jadi kan itu kan membahayakan gitu. Ya. Karena sepengalaman saya dibikin ruangan karaoke family box kemarin memang sih jujur kita nggak semua. Ya kita kan subkon juga sih Bang. Ya, pasti. Jadi ya kita harus arahan dari vendornya kan otomatis ya kita ikuti. Jadi suatu pengalaman itu hal yang baik, itu kan suatu pengalaman kita untuk membagikan ke orang lain. Ya betul. Kan gitu. Jadi itu dia Bang. Karena safety-nya dulu dalam ruangan podcast itu kan kabel banyak kan gitu. Dan kedua pengalaman saya di Polda ruangan Tribrata tahun 2014 kemarin ini bersama teman saya ini teman kita ini si Fitra. Ya, di sini ada Pak Fitra ya. Dia settingan dari kabel itu udah ini. Udah kita setting semua tempatnya di mana, mejanya di mana. Itu kan pakai kedap suara juga. Apalagi kalau di ruangan podcast ini. Jadi kan nggak terganggu ruangan sebelah. Iya kan gitu. Harus ada kedap suara gitu. Jadi gitu dia Bang. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara masalah listrik tadi, apakah dia istilahnya pakai apa ya namanya itu? Screen sendiri atau maksudnya gimana tuh? Ya, punya satu kalau meteran ya bisa satu, bisa juga dari sana dari tempat satu ruangan itu. Misalnya dia di gedung satu gedung itu. Satu gedung nih. Ya, paling trafonya nanti. Oh, gitu. Trafonya dan MCB-nya. Berarti MCB kenanya ya. Ya. Jadi kita kasih di MCB sendiri gitu. Ya. Supaya tidak mengganggu ruangan-ruangan lain. Ruangan yang lain. Ya. Oke, berarti itu penting juga itu. Iya. Sampai mati lampu mati lampu. Iya, itu. Betul. Soalnya kan gini sekarang kan kalau seandainya di ruangan lain terganggu ya kita ikut terganggu juga. Betul. Jadi mati lampu sebelah ya di sini nggak mati, maunya kayak gitu. Ya, mungkin ada konsleting lah kasarnya ya di tempat gitu. di ruangan yang berbeda. Karena kita satu jalur, kita juga ikutan gitu ya. Ya, mana tahu nanti nanti ruang sebelah lagi di Ya, betul. Itu untuk satu bangunan dengan masa ruangan yang berbeda-beda itu perlu lah MCB pasti, sendiri dalam tanda kutip ya. Pasti ya. Kira-kira begitu ya. Itu harus itu wajib. Ya, betul itu. Karena apalagi kan ini kan barang-barang elektronik semua dalam itu kan dalam podcast itu kan jadi harus kita jaga juga. Berarti bisa juga pakai apa ya istilahnya? Trafo itu. Trafo itu apa namanya tuh? Untuk ini penangkal bisa kayak stabilizer gitu ya? Stabilizer itu. Kan ada stabilizer sendiri berarti. Intinya begitu ya? Iya. Stabilizer plus MCB sendiri ya? Iya, MCB sendiri gitu. Baik. Oke, lanjut Bang. Mungkin ada masukan lain nih. Ini kan baru kita cerita masalah meja doang nih baru kan? Ini masih meja. Kalau kursi kan ngikut lah ya? Iya. Kita berdasarkan ukuran. Iya. Ukurannya nanti si dari itu yang mengikuti ukuran existing.
Ya. Itu kayak pengetahuan saya, kalau di lemari misalnya itu ukurannya itu udah ada 40, 40, 80. Iya. Nah itu kalau ketika ukurannya nggak cukup, gimana mensiasatinya? Rupanya lemari itu cuma bisa space-nya dapatnya 30 cm untuk tempat pakaian lipat misalnya gitu. Ya, betul. Nah, Ini analoginya ya. ya analoginya itu gimana cara Dalam satu ruangan itu ya gitu ya. cara mensiasatinya? Berarti tadi udah contohnya, Ini kita pindah dari podcast tadi. ya, misalnya gini, dari ruangan itu kan udah tertentu. Kita sekarang membuat lemari dengan ruangan tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu. Ukuran lemari itu tadi. Contohnya ukuran lemari, kita ingin lebarnya itu lebar dari dinding ke depan itu 60, itu minimal, itu udah standar itu. Standar karena kita kan membuat hanger dalam itu kan sekitar 38 cm hanger itu dalam itu kalau lemari pakaian ya. Tak tahunya ruangannya itu udah cuma 40. Otomatis dengan ruangan tadi itu kita rombak. Ruangan bagian khusus lemari yang apa yang kita buat tadi. Ya, ya. Jadi biar lebih pas dengan ruangan-ruangan yang lain nanti. Jadi apakah kita nanti taruh situ sekat, dindingnya kita jebol, kita lebih besarin lagi, kan gitu. Artinya kan sekarang kan metodenya tetap bisa menyesuaikan bentuk ruangan lah. Intinya Iya. kan seperti itu. Memang interior ya gitu. Betul, betul. Memang itu tujuannya interior Iya. kan. Bahwasanya dia bagaimanapun kondisi existing ya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik lah untuk ruangan Iya. itu. Sekarang mungkin untuk yang sekarang ya, untuk yang sekarang yang saya dapat informasinya dia pasti kotak. Ruangannya pasti kotak. Ya. Jadi kita tidak ya bukannya kita tidak mau membahas itu ya. Ini kan kita fokus di project yang akan datang ini kan. Ya. Bahwasanya dia ruangannya kotak. Jadi dia tinggal menggeser, ini ada existing ruangan, ini berapa butuhnya gitu. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi itu poinnya benar ya, di saat nanti bahwasanya interior itu kan akan memberikan solusi itu gitu. Di saat Anda bingung ya kan, bentuk ruangan ini nggak beraturan, Iya, iya. maka interior bisa memberikan solusi itu kan. Iya. Kan itu intinya. Kalau fabrikasi kan ya segitu ya segitu. Oh, Ya itu kalau kan bedanya fabrikasi ya. beda signifikan antara pabrikasi dengan interior custom kan. Iya, Kan custom, itu poinnya. Makanya mungkin di satu kasus mungkin bisa saja plug and play kan, bisa aja. Mungkin dari yang standar lah gitu kan. Iya. Mungkin banyak di tempat-tempat nongkrong di Pekanbaru juga seperti itu kan, dia Iya. plug and play. Ya beli di sana, masukin sini, atur-atur selesai gitu. Iya. Makanya kan ini contoh di tempat ini kita lagi di Wareh ya. Iya. Ini juga tempatnya ya kota-kota aja nih, menyesuaikan sama Iya. furnitur yang dia beli kan, kira-kira Iya. begitu kan. Memang iya sih Bang. Kadang juga kan tadi kalau dari yang disampaikan Bang Agil tadi kan, misalnya kan kalau ruangannya itu peta kan 4 segi itu sekarang ya kan. Jadi cuman kalau kita kan yang kita lebih jeli lagi ruangannya itu, ukuran ruangannya itu tadi loh Bang. Jadi misalnya apakah kita apa yang mau kita buat di situ. Nah, itu dia. Makanya kalau kita balik lagi ke Ruangan. project yang Iya. akan kita iniin, makanya saya arahin ke, anggap nih tadi 3 kali 2,5 ya untuk meja. Nah, mereka itu sebenarnya mau tanya ke kita, Ya. sebenarnya perlu berapa meter sih ruangannya gitu. Iya. Supaya nanti kalau nanti pekerjaan ini berjalan, mereka Ya. akan siapkan ruangan itu. Iya. Iya. Gitu. Nah, tinggal nanti kita, oh ternyata ruangannya kegedean. Bukan yang kita siapin ya. Iya. Ternyata masih banyak space di situ. Makanya muncullah nanti alternatif sekat. Iya. Kira-kira kan begitu. Nah, si owner ini menginginkan kita memberikan masukan itu. Kira-kira kami harus provide atau kami harus siapkan ruangan itu seluas apa? Iya. Kira-kira begitu. Oh kalau gitu ya, kalau pengalaman saya ya, makanya itu paling tidak itu sekitar 6 kali 4 lah. 6 kali 4 berarti 6 ya. kali 4 ya, atau 7. Kalau di ruang Tribrata kemarin kan lebih luas itu ya, yang panjang lebarnya ya. Tapi kalau panjangnya ya panjang gitu. Kan ruang kedap juga sih. Kan ruangan meeting kan gitu. Jadi kalau di podcast ini paling ya sekitar 4 kali 4 aja. Misalnya 6 kali 4 di situ nanti kita setting semua
ya apa dari meja-mejanya, tempat mikrofonnya, tempat kabelnya bisa kita setting semua loh. Berarti Nah, menurut kursi-kursinya Bang Franky nih 6x4 itu cukup Udah leluasa layak, lah kita udah ya layak itu. untuk bisa video, Ya. mungkin angle-nya berbeda-beda Ya. gitu ya. Nggak mesti ada satu angle ya. ya Ya. Karena kan kalau mungkin lebih sempit mungkin kan angle-nya satu berarti ya kan. Hanya mungkin satu arah lah kasarnya begitu kan. Tapi kalau 6x4 si owner bisa membentuk beberapa nuansa lah gitu ya Iya. di dalam ruangan gitu ya. Misalnya estimasinya ruangannya tadi itu bang. Misalnya kalau ownernya kan maunya lebih besar lagi 8x4 bisa. Oh, bisa. Tuh. Bisa. Langkah lebih bagus lebih besar lagi. Jadi kita orang sebagai orang interior kita kan berikan masukan nanti apakah ruangan ini kita sekat atau tidak kan gitu. Betul. Artinya kan sekarang kita lebih kepada membicarakan minimalisnya dulu, minimal dan optimal lah kasarnya. Dia tidak kecil-kecil amat, nggak gede-gede amat, tapi fungsinya efektif dan efisien kan kira-kira begitu. Sehingga mereka juga dapat pandangan. Artinya kan di saat kita nanti berbenturan dalam tanda kutip ya dengan mereka si ownernya, kita sudah punya bahan gitu kan. Mereka juga sudah memiliki pemikiran juga gitu kan. Oh kayak gini gitu. Oh kayak gini kira-kira. Oh alternatifnya gini. Nanti pas kita bertemu diskusinya akan lebih terarah kira-kira kan begitu. Kalau hanya ngobrol saja gitu kan. Biasanya kan ya standar ya kan nanti kemana-mana nanti ketemu lagi. Iya memang benar itu. Memang lah kalau lebih bagus ya standarnya ya 6x4 itu udah sangat efisien ya. Ruangan untuk podcast kan. Di itu dia bang. Oke, berarti kan kita sudah bisa dapat untuk khusus studi kasus ini ya, untuk khusus kasus project yang akan kita hadapin ini, kita akan memberikan usulan 6x4. Paling nanti kan kita nggak mesti memberikan ini ya bang, tidak mesti memberikan sesuatu yang komplit ya. Kita hanya memberikan gambaran saja. Mungkin ada beberapa alternatif di luar perwarnaan. Karena pewarnaan itu kan wewenangnya owner lah. Mungkin kita hanya hitam putih saja, tapi sudah ada layout lah kira-kira. Ini angle yang ini angle yang berbeda. Tapi jangan saya potong dulu bang. Kalau warna itu sangat pengaruh dari motifnya, dari settingan ruangan itu sebenarnya. Jadi bisa juga sekaligus kita itu warna kita masuk ke pewarnanya karena biar lebih misalnya lebih lebih ibaratnya jadi misalnya ibaratnya gini desainnya itu jadi gitu. Contohnya kan saya dapat project lah contohnya kan gini loh bang. Satu rumah. Jadi kalau saya hitam putih aja lain kalau maaf dulu bang. Lain kalau bangunan gitu. Kalau fisik ya hitam putih ya masih bisa terbaca sama kita. Tapi kalau interior ini ya dari kisi-kisinya, partisinya, mejanya, apalagi podcast ini kan, jadi lebih cenderung itu ya agak gelap-gelap beliau. Baik. Mungkin gini arahannya. Mungkin larinya agak sensitif ya kan. Oke, kalau pewarnaan sebenarnya sudah ada masukan. Warnanya itu lebih ke biru dan putih gitu. Efek ya. Betul. Tadinya kan kita karena podcast ini kan kita lebih kepada maksudnya tadi hitam putih itu lebih kepada situasi saja. Bahwasanya mereka memahami layoutnya. Gitu. Kalau pewarnaan sebenarnya sudah ada pesanan. Gitu, kan? Sudah. Ada requestnya. Udah biru keputihan gitu kan. Takutnya nanti kan di dalam siapa yang melihat video ini nanti kan disclaimer dulu ya. Iya. Seolah-olah kita kuning. Iya kan gitu kan. Maksudnya nanti akan menuju ke salah satu bentuk bendera gitu kan, takutnya begitu. Ya kalau memang itu menjadi suatu ya maaf kita kan awam. Untuk Bang Franky lebih tahu lah tentang itu. Nah ternyata pewarnaan itu penting gitu kan. Nah, nanti mungkin feedbacknya ke warna meja yang akan dibuat juga nantinya. Kan? Kalau memang itu menjadi suatu tolok ukur juga, maka kita kasih masukan. Warna yang akan diberikan itu mungkin mengarah ke biru keputihan. Enggak, maksud saya tadi gini loh bang. Misalnya kalau kita contohnya desain itu harus sekaligus warnanya. Kalau kita desain contohnya kita desain cuma hitam putih aja kayak ya maaf dulu ya
sket aja. Betul, betul, betul. Enggak, Kayak betul. monokrom aja gitu. Betul, Iya, betul. jadi Makanya nggak terbaca. makanya ini tadi kan kita tidak di satu frame pemikiran yang sama Iya. nih, gitu kan. Makanya saya mau kita berada di frame pemikiran yang sama nih. Iya. Sebenarnya sudah ada requestnya. Gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya sudah ada requestnya. Iya, iya. Supaya kita nggak berulang bekerja. Tadinya kan begitu. Kita memberikan alternatif Iya. yang berbeda saja. Tapi kecenderungannya nanti akan kepada warna biru keputihan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pewarnaan yang lebih natural Iya. dan tidak mengarah ke bendera-bendera tadi, Iya. silakan. Silakan di Jadi kan seperti ini. Biasanya kalau dia ngasih konsep pasti dengan full color. ya. Nah, full color atau seandainya sudah ada pesanan misalnya biru sama putih, tapi dikasihkan ke ownernya seperti ini warnanya jadinya kayak gini ya. Ya. Coba diatur lagi lah. Ya, warnanya. ya. Paham. Makanya kalau kita bicara yang tadi itu full color, makanya kita usahakan ke biru putih tadi. Ya. Gitu. Dan nuansa biru lebih dominan dibandingkan putihnya. Putih ya. Jadi nanti biar si ownernya yang menilai sendiri. Iya. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin mendesain si ruang podcast ini dengan warna itu. Iya. Kira-kira begitu. Kalau Ya. memang kita perlu full color ya. Iya. Karena kan takutnya ada stigma atau nanti persepsi bahwasanya kok gini gitu Iya. kan. Ya, saya paham tadi. Namanya juga nomor satu kan keinginan ownernya. Benar, ya. Ya kalau keinginan kita sebagai pekerja ya nggak ini. Hanya kita sekedar masukan. Contohnya ownernya cocok ini. Oh ya oke. Kadang-kadang ya ownernya gini, dia udah punya konsep gitu kan. Kayak di interior, motif, aksesoris, dia udah punya konsep alternatif contohnya kan. Jadi dia bahkan ngambil saran kita lagi contohnya. Oh kalau kayak gini Pak, ini atau Bu ini baru ini rumah saya. Ya. Kayak di desain itu saya jujur sebelum kita desain itu ruangannya itu dulu yang satu ruangannya, ukur ruangannya dan berapa diameter ruangan yang kita pakai, dan kedua pas di desain itu ownernya itu setelah selesai desainnya berarti udah siap, kita serahkan ke ownernya, perlihatkan, ditengoknya, oh ini tempat saya. Ya, baru dia ngerasa Ah, feel-nya dapet lah ya. sama dengan ya rumah yang baru dibangun ya kan, catnya bukan kita, contohnya eksteriornya atau bagian finishing lainnya kan, selain dari interior. Ya kan warnanya contohnya sekarang udah ini warna setarosa atau barley wet kan, contohnya kan. Jadi warna granitnya agak hitam black itu ya, hitam putih. Ya, Black gold ya. Black gold. Black gold itu. Jadi di dalam desain itu harus ada juga itu. Betul. Di dalam desain itu. Supaya nuansanya dapat Nuansanya. ya. Jadi ownernya itu berarti kayak gini. Berarti ini Nanti rumah saya. kalau jadi gini Iya. gitu ya. Berarti oke katanya. Kalau dia cocok, oke. Kalau ada yang direvisi sedikit lagi, karena yang kita patokan kita itu desainnya itu. Betul. Desain itu kan. Makanya kalau misalnya itu artinya kan seleranya kan beda ya. Iya. Maksudnya ini kan personal ya. Iya. Kalau yang ini kan mungkin misalnya existingnya itu nanti akan fokus di dalam ruangan saja. Iya. Jadi Bang Franky nggak usah takut misalnya nanti di dalam ruangan itu akan mempengaruhi misalnya granitnya atau plafonnya. Iya. Kita sama sekali akan merubah si 6x4 tadi. Iya, atas bawah ya. Atas bawah. Oh. Kira-kira begitu. Kita akan maksimalkan itu supaya dia yang tadi Instagramable, 4 orang yang berpodcast, bisa produksi di situ tanpa ada tempat ganti, tanpa ada tempat tunggu dan seterusnya. Tapi kalau mereka nanti request tempat tunggu, tempat ganti ya nanti kita bisa fasilitasi kan. Mungkin perubahan luasan ruangan akan berpengaruh di situ. Nah, artinya nanti baik itu lantai, dinding, plafon itu semuanya murni dari kita. Gitu. Jadi apakah nanti lantainya existingnya apa, mungkin dijadiin dikasih karpet atau apa gitu kan supaya nuansanya dapet, ditutup sama karpet itu boleh-boleh saja gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kalau yang rumah tadi kan itu mungkin persepsinya finishingnya sama si Anu. Sementara si rumah ini baru jadi. Gitu. Masa
interiornya nggak ngikutin ya kan. Iya. Kalau nggak ngikutin tuh dia ganti granit. Ini, Ya pasti. ini yang bego yang punya rumah Iya. apa interiornya kan Ya, gitu. ya gitu. Ya, memang benar itu, Bang. Nah, itu dia. Artinya sekarang formatnya mungkin nggak apple to apple ke rumah ya. Iya. Karena kita hanya berfokus di 6x4 yang misalnya nanti 6x4 ya hanya Iya. fokus di situ saja gitu. Dan apapun yang terjadi di dalam ruangan itu akan menjadi seperti yang kita desain Iya. gitu. Tidak akan berpengaruh ke selera yang lain gitu. Iya. Karena ini akan seolah-olah kita datang ke ruangan podcast itu kita di tempat yang berbeda memang. Iya. Memang sengaja begitu malah. Iya. Wah, ini beda gitu kan ruangannya memang kayak bukan di dalam, kayaknya mereka nggak ngeh kalau ada ruangan ini. Iya, iya, Kira-kira begitu. Tapi alangkah bagusnya gini loh, Bang. Ini saran sih, kalau lebih efisien lagi ya, misalnya detail ya kan. Bagaimana kita desain awal dulu, kita desain, contohnya abang adalah ownernya contohnya kan. Saya punya ruangan ini, saya mau ruangan ini jadikan ruangan podcast. Jadi ya udah saya ukur, udah ada ukurannya, saya desain, oh kayak bentuk kayak gini. Berarti plafonnya, bentuk plafonnya, bentuk ruangannya. Soalnya kalau ruangannya oke lah, 4 segi lah. Jadi apa yang ditaruh di dalam podcast itu, mejanya, tempat mikrofonnya, Ya. mic-nya, otomatis pakai apa? Speaker gitu ya. Bisa jadi pakai speaker tergantung Speaker, ya. Bisa ya. jadi pakai Ya. headphone kan. Ya. Handphone itu ya kan. Nah, jadi semua itu nanti bisa, misalnya calon owner itu bisa ini lebih tahu dia. Nah, tapi kalau yang saya jelaskan sekarang ini, owner kan masih belum ini, bingung bagaimana kok bisa kayak gini, ya kan. Jadi kalau saya lebih saya ajukan dulu desain gitu. Desain itu kan ownernya baru kayak gini, ya udah. Ya. Tapi Betul. nah, jadi kalau memang itu nanti contohnya calon ownernya udah punya request alternatif warna, ayo kita ikuti aja dulu. Ya, makanya mungkin nanti kan untuk yang project ini mungkin sudah bisa kita simpulin ya. Iya. Ya. Bisa kita simpulin ya bahwasanya request-requestnya sudah jelas. Iya. Mungkin nanti kita bisa mulai desain gitu ya, untuk supaya bagaimana desain yang kita buat ini bisa melambangkan ruangan itu kalau jadi kan, kira-kira begitu ya. Iya. Nanti setelah itu terjadi, nanti kita tinggal adu argumen dengan mereka kan gitu. Mungkin untuk interior podcast itu mungkin cukup ya kira-kira. Mungkin kita lebih membahas atau menggali ke apa sih interior. Bisa ngopi dulu, Bang? Bisa. Sambil ngopi kita ngiklan dulu. Iya. Sebenarnya kita acara ini disponsori. Jadi Kobuzer nggak gitu. Kue sus ceria ya kan. Ada di Google itu kalau lapar di Resto. Oh iya benar, di Jiresto. Itu somasi. Itu masih dia. Kalau dia enggak. Kalau si So- Kas Dedi itu dia pasang-pasang. Iya, dia pasang karena kalau dia ngomong mahal. Iya. Karena harus berhenti ya kan. Kayak kalau di sini karena ya namanya juga awal kan. Siapa tahu ada yang endorse nih. Kue sus ceria, bisa lihat di Instagram ya. Nanti ada nomor telepon, bisa pesan sendiri di sana. Harga ada di sana. Langsung aja ke sana. Mungkin kita lanjutin dengan membahas siapa sih Bang Franky kan gitu. Iya. Tiba-tiba sekonyong-konyong ngomong tentang interior gitu kan. Betul aja. Macam betul aja ya kan. Oke, mungkin langsung ke situ Bang. Iya. Ya kita arahin ke situ dulu untuk mungkin dari awal tadi sudah bisa lihat ya, maksudnya ada bahasan dari Bang Franky, mungkin teman-teman bisa tahu. Iya. Beliau juga sudah biasa di interior ya. Iya. Mungkin kita coba gali lagi nih, Bang Franky ini udah pernah ngerjain di mana aja, ya kan? Oh gitu. Mulainya kapan? Apakah terjebak Batman ya kan di dunia interior, atau memang keinginan pribadi kan Iya, gitu? iya. Itu kan, Atau disuruh orang tua. atau Iya, disuruh iya, orang tua, iya. itu memang luar biasa itu ya. Ya karena malas sekolah ya kan. Iya, Siapa akhirnya tahu. iya betul. Ini kan cukup lama ya, dari 2008 tadi ya. Iya. Bang? Dari 2008 sampai hari ini kan cukup lama gitu sudah berkecimpung di dunia interior gitu. Iya. Nah, baik. Jadi sebenarnya sih Bang, kalau itu dulu dari tahun 2002 saya udah lama tinggal di Padang ya, di daerah Padang. Saya sana itu
bekerja itu ikut orang dulu, misalnya sebagai tukang cat. Tukang cat mobil Duko itu, Impra, cat dinding, ya kan. Jadi setelah itu ada orang kawan ya, misalnya lebih tua dari kita lah, misalnya kita anggap orang tua lah. Dia kebetulan di Pekanbaru di Riau ini dia mempunyai teman di perusahaan metrik, ya kan. Jadi di perusahaan metrik itu membutuhkan karyawan. Oke. Membutuhkan karyawan untuk metrik, iya. Metrik ini bidangnya apa nih, Bang? Interior. Interior Iya, memang. interior, Oh, dari situ khusus mulai interior, ya. ya. Dia metrik ini perusahaan besar itu dulu. Ya. Ya, pokoknya di Riau ini metrik lah dulu yang memegang interior itu. Kalau nggak salah ya. Ya, jadi dibawalah kami ke Riau ini. Itu tahun? Tahun sekitar tahun 2004 itu. 2004 ya? Ya, sampailah ke Pekanbaru. Ya, ini masih banyak hutan lagi Pekanbaru dulu, bukan kayak sekarang. Ya, betul. Ini Arifin Ahmad juga. Iya, masih gelap ini, masih sepi. Jadi setelah beberapa tahun ya kita ngikut situ kan, bergabung dengan ya khusus pengecetan aja ya kan. Ya, jadi basicnya ngecat ya. Jadi saya keluar dari situ, saya ingin mandiri loh Bang. Baik. Ya kan, mandiri, nggak mau tergantung sama orang gitu. Ya. Misalnya dulu ini HVL ini belum ada itu finishing HVL di interior ini. Di perabot ya, misalnya baik dia lemari maupun dia kitchen set, lemari pakaian, kitchen set, partisi, belum ada namanya finishing HVL itu. Belum umum lah ya. Iya, masih Duko, Impra itu dulu. Oh ya, Duko ya. Impra, misalnya jati-jati itu dulu Bang. Ya. Makanya dari tahun 2008 udah mulai datang misalnya salah satu berarti 1, 2, 3 lah, misalnya yang memakai dalam interior itu finishingnya itu HVL. 2008-an tuh baru mulai. Iya, jadi ya. Iya. Dulu dalam satu rumah itu loh Bang, kalau pengecetan perabotnya itu bisa berbulan-bulan. Karena itu pengecetan itu agak lama, rumit juga itu, ribet. Kalau pengecetan perabot ya, namanya perabot ya kan. Setelah datang HVL ini, ya saya sebagai ini secara pribadi saya merasa rugi dengan adanya HVL ini. Benar loh Bang. Diajar HPL. Diajar HPL ya, yang mudah ya. Karena kenapa? Setiap ada perabot sama bos, waktu itu saya ikut orang kita China ya. Jadi perabotnya itu bergunung-gunung lah di gudangnya itu pakai HVL semua itu. Padahal itu dulu itu cat Duko itu ya. Cat Duko sama Impra ya. Iya. Dikombinasikan cat Duko dengan Impra lah, tergantung ownernya lah kan. Jadi tahun 2009 ini kadang-kadang dulu kan saya berpikir sendiri ya, dulu saya nggak pernah nganggur. Sekarang kok sejak ada HVL ini, ya kadang-kadang seminggu nganggur. Iya. Iya kan, jadi udah mulai pikiran ini udah mulai stres ini loh. Jadi jalan lah. Jadi kebetulan ada teman dari Medan ya kan, dari Medan di Jalan Riau itu ngajak saya ngecat perabot. Ya kan, cat perabot. Tak taunya saya coba tanya sama dia, bisa nggak saya mau belajar untuk perabot ini, saya ingin jadi tukang perabot. Memang dari awal itu udah saya mau ngambil tekad untuk mau terjun ke dunia interior ini ya. Ya karena gara-gara HVL ini tadi finishingnya ini. Jadi guys, gara-gara HVL guys. Iya, karena kenapa menghilangkan tukang cat. Iya, ini baru ini. Karena kenapa HVL ini lebih praktis loh Bang. Ya. Lebih praktis, dan misalnya ruangan itu ya bisa pagi ini kita kerja, sore nanti udah bersih. Kalau cat belum bisa. Jadi kalau nggak kita tutup rapi lah lantainya, apalagi kalau lantainya itu granit ya kan, benar mahal. Yang ownernya kan, jadi susah kita nanti. Kadang-kadang kita kena juga. Jadi proses bekerjanya si tukang cat dibandingkan waktu HPL datang ini memang
benar-benar matiin chat ya, karena dia Iya. nggak berserakan. Ini nggak- secara pribadi ini Betul, ini betul, yang betul. terjadi dalam dalam perjalanan hidup Bang Franky lah Iya. ya. Ya. Ya, kalau yang lain ya saya nggak Betul, tahu ini. betul. Secara pribadi memang saya terjun ke dunia interior ini fokusnya itu tahun 2011. Oh, berarti masuk beneran terjun bebas lah nih ya. Iya, jadi 2011. dulu itu masih misalnya tahun 2009 itu belajar ikut kawan ada pemborong upah ya, Ya, pemborong ya, upah. Diajak ayo harian lah dulu. Nah, dulu kan masih kecil lah nggak upahnya loh Bang kalau satu hari itu. Jadi tahu-taunya udah tahu karena saya sistem untuk marketing belum Belum ngeh lah ya. ya gitu. Jadi dari situ saya kenal teman. Ada teman saya itu dulu itu si Fitra. Coba misalnya saya nggak pernah lupa judul apa juga jasanya itu. Si Fitra itu. Bukan fitrah yang ini berarti. Ya, Bukan ya? ada. Bukan saya, Iya. yang lain. Yang lain ya, fitrah yang bukan yang sebenarnya nih. Jadi diajarkan lah, misalnya dikasih masukan lah cara-cara untuk ngobrol, ngomong, untuk lobby-lobby orang. Jadi dari tahun 2011 itu ya kebetulan saya punya project lah. Soalnya dipercayakan salah satu rumah besar itu ya budgetnya itu ya sekitar 500 lebih lah. 500 jutaan ya. Iya 500 juta lebih lah. Itu project pertama ya. Pertama itu. Dan itu pun di luar kota loh Bang. Bukan di Pekanbaru ya? Bukan di Pekanbaru. Saya di Padang itu. Balik lagi ke Balik Padang. lagi ke Padang. Ke basic. Jadi dari situlah ya udah. Ya sampai sekarang lah istilahnya udah banyak lah kalau di Pekanbaru ini pekerjaan kita hasil karya ya. Ya pernah di Citraland, perumahan Citraland ya. Citraland Citraland Narengka ya. Ya, Ya, ya. Citra Citraland Garden. Citra Garden ya. Iya yang di Panam ya. di Kualu. Ya, ya, ya. Nirvana. Nirvana Resident. Perumahan Resident Oke, itu oke. kan. Lo nggak main-main lo guys. Jadi masih banyak lagi. Pokoknya hampir seluruh Pekanbaru inilah. Merata itu ya karya Iya. karya yang tidak nampak ini ya guys. Iya. Ah, Dan juga ya kalau hasil karya kita ya kita makanya saya bilang dari awal tadi kita memprioritaskan dulu keinginan ownernya. betul, betul. Ya, soalnya kualitas yang diutamakan dulu ya. Jadi kita nggak asal-asalan. Berarti ini lebih dapat project nih di swasta lah ya. Iya, Di, swasta. di perorangan mungkin Iya, atau iya. perusahaan kali ya kayak Iya. Citra Garden kan perusahaan kan. Iya, Ya. biasanya kalau di Rumahan. pemerintah jarang. Jujur kita susah masuk ke situ lah. Ya, ya, pasti Bukan susah mau masuk, tapi ada susahnya lah, sedikit lah. Ya, ya, ya. Soalnya Bang Agil kan ngerti lah. Ya, 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 ya. Itu trouble semua orang ya. Iya. Itu gak Bang Franky aja. Iya. Ya artinya kan lebih banyak di dunia swasta lah ya. Iya, dunia Dan- swasta. Dan itu mulai terjun bebas di 2011 lah ya. Iya. Wah, ada Citra Garden, ada Nirvana Resident ya kan. Itu Tapi kan. ada juga sih di pemerintahan kemarin, di Kementerian PU, Kementerian PU ya. ya P2JN, Oh, ya kan, P2JN, pusat ya. ya kan. Ya, ya. Itu ya bukan sebenarnya satkernya itu belum pernah kenal sih. Karena dari kawan ya Rekomendasi lah dia ya. rekomendasi ke Bapak itu. Jadi Bapak itu sangat percaya sama kita, ya udah kita kerjakan. Itu besar juga sih di P2JN itu kan. Oh, P2JN guys. Yang sering ke P2JN tuh hasilnya Bang Franky. Itu dia. Iya, 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 Jadi, iya. Sama yang Tribrata ini Tribrata. ruangan Tribrata. Tribrata itu punya Polda ya. Iya, Polda. Itu tahun Itu- 2014 itu. 2014 media center ya. Command centernya. Iya, Command center ya. Command center. iya, itu ruangan Tribrata. Cuman ruangan Tribrata sekarang kan setiap pergantian Kapoldanya kan beda-beda warnanya. Oh, Oh, iya, iya. iya. Selalu Warnanya- dirubah berarti. Iya, selera kan beda-beda kan. Di saat perubahan tetap Bang Franky yang ini. Enggak. Oh, beda-beda ya. Enggak. Cuman tahun sama kayak di pemerintahan kita ikut lelang juga. Iya, 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 iya. Kira-kira Ya. begitu ya. Tapi yang pertama membuat Tribrata Bang Franky atau kalau kita masih sebenarnya yang pertama itu kan ada orang kita CNS ya. Ya, jadi kalau kita tahun 2014 masuk pas itu Pak Chandro Kirono Oh, Pak Kapoldanya. Condro Kirono. Ya, Pak Chandro Kirono, jadi dipercayakan lagi kita. Jadi saya pun sangat bersyukur juga sih kemarin dipercayakan sama Bapak itu. Memang ada sih tim ya kan yang mengajak ke situ, yang misalnya
di atas saya lagi lah, misalnya ibaratnya Ya lah, kan pasti gitu. kolaborasi ya kan Ya. untuk bisa mendapatkan project Ya. kan. Pasti Jadi- rekomendasi dari teman lah, itu Ya. pasti lah. Jadi gitulah pengalamannya si Bang. Misalnya kalau pengalaman secara karya di dunia interior ini sih, satu bisa kita tengok ini Bang Agil atau teman-teman ya di Frankie Interior di Instagram. Oh, bisa lihat di Ah, Frankie Interior ya. Iya, Frankie. Instagramnya tuh Frankie Interior guys. Ya, Nanti kita lihat kita tulis di komen nanti. ya, Di jadi deskripsi. ya terakhir ini saya kerjakan di Panam ya, di Komplek Merak Sakti Residen. Merak Sakti Residen. Rumah Pak Jamhur ya, rumah Pak Pak Jamhur. Jamhur ya. Kalau ibu itu anggota Dewan Kampar juga Oh, beliau dari anggota Dewan Kampar ya. Gerindra. Gerindra ya. Iya. Ya. Jadi bapak itu sama ibu itu udah percaya sama kita, kita kerjakan. Jadi itu karya-karyanya semua udah saya Upload lah ya? upload di Di Instagram ya? Ya, semua itu. Jadi ya bagi teman-teman yang mau nengok hasil ya, misalnya penasaran lah, ya mana tahu contohnya kan ada yang mau bikin ya misalnya bagaimana caranya ini si Frankie ini mau dengan kata ya bisa menyampaikan ini ya, coba aja tengok dulu apa hasilnya di lewat Instagram gitu, Ya, Frankie Interior ya. gitu. Cocok. Nanti guys buat teman-teman yang tadi udah dapat gambaran ya di awal, tadi penjelasan tentang project yang akan kami mau coba susun ya. Yang pertama, yang kedua itu cerita dari Bang Frankie kenapa dia ini nggak ada konsep sama sekali, jadi beliau mengalir aja ngobrolnya. Ya. Ini podcast namanya ya pasti omongan ya Bang Ya, Frankie pasti ya. ya. Tapi kalau mau lihat pastinya langsung aja ke Instagramnya Bang Frankie Ya. di Frankie Interior. Bisa dicari di Instagram, nanti kita juga taruh di deskripsi. Dan lagi pula sih Bang, saya tambah sedikit ya kan. Kalau ada calon owner itu kan, contohnya kan dia kan masih bingung bentuk apa. Jadi desain ini kayak bisa kita buat desain, cuman ya kita buat janji dulu. Ya. Soalnya karena kenapa sih? Kita jujur ya. Ini di pribadi saya, pengalaman pribadi. Saya pernah dapat calon owner, saya udah belasan juta habis untuk buat biaya desain. Iya, belasan juta loh Bang. Tak taunya padahal keinginan dia udah kita ikuti keinginan dia, karena harga itu tadi dia lebih cenderung ke pabrikan. Oh ya. Aplikasi. Dia lebih cenderung ke situ, tak taunya ya udah. Ya kita mau minta bantu untuk mengkondisikan uang desain, biaya desain ya susah. Ya mungkin Jadi makanya kalau kita sekarang lebih cenderung kita kedua belah pihak kita buat dulu desain, buat janji. Apabila desainnya udah jadi, udah oke, harganya nggak jadi, contohnya kadang ada nggak rezeki. betul. Iya kan, karena yang calon owner ini kan nggak semua atas semua ya kan, beda-beda tipe orangnya betul, kan. betul. Dan kantongnya pun maaf aja, kantongnya beda-beda ya kan. Betul. Jadi udah siap desain, kita udah oke. Kalau jadi di biaya desain ini kita yang nanggung. Kalau jadi deal biaya desainnya kita yang nanggung sendiri, yang saya gitu. Ya. Tapi apabila tidak jadi, ya biaya desain itu yang nanggung itu owner, tapi desainnya sama ownernya. Ya. Kan lebih fair itu Bang. Betul. Daripada kita desain dulu ya habis belasan juta, tahu-taunya Nggak dapat projectnya ya. kebanyakan sekarang ada, saya mau masih 5 tahun lagi dia mau bikin Ya, standar. Dia mau tengok dulu desainnya. Ya nggak mungkin lah kita ini mengeluarkan belasan juta, atau jangan kan belasan juta, 1 juta aja susah loh Bang nyarinya. Ya makanya Untuk ini desain. sharing nih Bang Frankie ya. Kita juga dulu pernah untuk desain desain perumahan ya kan. Iya. Perumahan. Terus kita bikin segala sesuatunya lah ya kan. Ya. Untungnya kita juga punya arsitek dulu di kantor, jadi biaya arsitektural atau pendesainan kan lebih kepada in-house ya, karena dia digaji kan. Ini memang itu satu momok juga buat kita teman-teman praktisi desain ataupun pelaksana ya, mau interior, eksterior ataupun perumahan ya kan. Mungkin memang saya dapat masukan dari teman saya yang juga pemborong baik interior maupun rumah fisik ya. Ya, fisik rumah.
itu mereka selalu memberikan 3D, ya kan, 3D ataupun desain itu di laptop, Bang. Iya. Gitu, di laptop, dan dia tidak print. Jadi selalu yang di print itu side plan. Selalu yang di print side plan. Karena side plan menurut teman saya itu, ini kita sebutkan aja namanya Bang Ferry ya. Dia arsitek UII. Iya. Itu mereka akan bisa lihat desain si side plan itu di mana aja gitu. Coba aja cari di Google. Ya. Side plan rumah 6x8 itu pasti keluar itu. Ya. Jadi dia nyampein kayak gitu. Pernah nggak waktu itu dia bikin kitchen set mertua saya. Iya. Ya kan? Dia bikin kitchen set mertua. Jadi pernah nggak aku ngasih printnya? Nggak pernah katanya. Iya. Jadi desainnya pun itu sepotong. Maksudnya dia nggak ya dia gambar secara keseluruhan, tapi desainnya sepotong. Oh. Dia minta apa? Minta kamar. Ya udah, kamarnya itu juga blur sebenarnya. Iya. Kalau nggak dijelasin, ya kan? Si owner nggak ngerti juga. Pasti. Gitu. Nanti dia kasih JPEG-nya. Yang bagian nggak ngerti itu. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau dia jelasin, si owner jadi ngerti. Pasti. Oh, gambarnya gini. Oh, makanya lightingnya begini, gini gitu lah ya. Iya. Jadi si yang punya duit kan jadi, ngerti kan? Cuman dia nggak bisa ngasih gambar ini ke tukang lain. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Nah, itu juga terjadi. Saya juga pernah mengalami itu, sehingga si developer dan tanda kutip atau yang punya tanah dia bisa melanjutkan sendiri, Bang. Iya. Gitu. Itu kan sama-sama jadi momok buat kita ya. Iya. Artinya itu pesannya, kasih saja side plan-nya. Iya. Yang mana kalau dia mau mencari di internet, dia akan temukan itu. Iya. Misalnya dia punya tanah setengah hektar, ya kan? Coba aja cari di Google. Desain perumahan setengah hektar, keluar itu. Dan itu bakal beda-beda tipis sama desain itu. Iya. Gitu. Kan gini juga, karena kalau seandainya kita mendesain itu kan hak cipta. Iya, makanya memang. terkadang kan agak sulit nih mungkin. Nih kita coba tanya ini ke Bang Franky nih. Kan agak repot nih, seandainya kita bilang belum Bang. Kita kan ngarepin proyeknya kan? Pasti. Terus Pak Fitra, nanti desainnya bayar ya gitu. Betul nggak? Iya. Mungkin nggak kesampaian nggak ngomongnya? Iya. Iya kan? Karena kita berpikir, jadi kita nggak bisa juga, mungkin itu kita bisa bolak-balik ya. Artinya, apa kita mau nyampein itu di depan, atau dia tersirat gitu kan? Iya. Nah, sementara banyak, ya tadi, owner banyak kantongnya beda ya kan? Iya. Ada yang memang bohir, nggak Iya. jelas, kaya, bodoh amat gitu kan? Iya, memang benar itu. Dan dia memang benar-benar mau pakai kita. Kan itu spekulasi dalam tanda kutip ya. Kan dalam tanda kutip spekulasi kita Iya. kan. Makanya kita berusaha untuk meyakinkan dia, tambahin desain segala macam. Yang mana kita tahu nggak sih kita ngeluarin biaya loh di sini gitu kan. Iya. Tapi kan kadang dia nggak mau tahu. Iya. Nah, mungkin lebih baik ini kita nggak tahu nih. Mungkin bisa di komen nanti ya. Di bawah. Baiknya gimana? Apa kita sampaikan di depan? Ya kan? Bahwasanya ini ada biaya desain. Ada satu lagi teman saya yang arsitek Iya. juga. Ngerjain rumah teman saya juga. Iya. Ini teman sama teman nih, teman SMA. Itu langsung di plain, langsung diomong. Iya. Bahwasanya ini ada biaya desain ya. Iya. Gitu. Jadi pertemuan pertama dia kasih desain, pertemuan kedua sudah disampaikan. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi nanti akan ada biaya desain. Jadi kayak ada pengantar gitu. Nah, setelah pengantar itu muncul, tentu kan akan ada negosiasi kan. Iya. Nanti owner pasti nanya, kira-kira berapa ya desainnya? Supaya kita nggak zonk juga tuh, Bang. Iya. Gitu kan, kira-kira gitu kan. Jangan gara-gara ngejaga klien, toh kalau nggak jadi juga nggak dapet ya kan. Iya. Kan gitu kan. Memang benar itu. Ya, artinya mungkin kita mulailah sama-sama ya teman-teman Iya. yang dengerin podcast juga. Sama-sama buat suatu kesepakatan yang tidak tertulis gitu kan. Bahwasanya pertemuan pertama kita kasih desain, mungkin pertemuan kedua kita kasih tahu. Iya, gitu. Tapi kalau menurut saya sih, yang saya jalankan beberapa tahun ini ya, memang dulu seperti yang saya bilang tadi, saya desain dulu, saya tawarin dulu untuk desain. Saya nggak memikirkan itu biaya desain itu, mau jadi nggak proyek itu atau enggak gitu. Dulu, tapi karena sering kena dulu, ya saya rubah. Baik. Saya rubah. Jadi gimana sekarang? Jadi kalau sekarang ya, saya lebih cenderung lah, kita berhadapan sama ownernya. Jadi kalau kita memberikan suatu bayangan desain interior ini, ya bayangan aja, hanya cuma sekedar kata.
kan dia nggak jelas ya, belum mengerti seperti Bang Agil bilang tadi. Ya, ya, ya. Jadi saya tawarkan desain ya sesuai dengan keinginan ownernya dan rumahnya ini, bagaimana bentuk rumahnya ini nanti jadinya. Kalau setelah selesai desain dari awalnya itu kita sampaikan, Bang. Kalau saya sekarang saya sampaikan, Bu atau Pak, apabila nanti ini desain ini udah selesai, jadi oke, misalnya desainnya cocok. Jadi karena kebanyakan sekarang kan kadang ownernya ada yang membanding-bandingkan harga. Oh, standar itu, Iya, standar. itu wajar itu. Wajar. Wajar. Maksudnya udah sulit kita untuk bendung itu ya. Ya, jadi kita harus mengikat juga, Bang. Ya, jadi biaya desainnya nanti kalau kita itu deal, otomatis saya berharap juga dengan pekerjaan ini. Pasti. Ya, misalnya kalau deal, saya sendiri yang membiayai desain. Mau berapa juta pun biaya desainnya saya membiayai. Oke, Tapi berarti apabila nanti tidak deal, berarti desain Bapak harus dibayar. harus dikondisikan. Nah, kalau dibayar kan agak-agak ini. Saya bilang kalimat saya ya udah dikondisikan, Pak. Nah, itu dia, itu Jadi dia. baru di situ nanti, Bang, kesepakatan itu. Jadi orang kita pun bisa menilai orang calon owner ini serius nggak? Nah, makanya. Oke, Ah. oke, itu benar, itu benar. Ini kan versi Bang Franky ya. Ya. Nah, sekarang munculnya bahasa dikondisikan itu setelah pertemuan keberapa? Pertama. Pertama berarti. Pertama. Oh, bagus. Cocok berarti. Nah, Tuan pertama. pertama. Kalau kedua itu udah segan lah rasanya itu. Perasaan banyak itu. Karena kita mempertahankan bagaimana calon ownernya kita dapat ini. Ya, ya. Pekerjaan ini. Jadi lebih baik-baik dulu dari awal dulu. Jadi enggak itu. Soalnya tadi kita kan kalau ada keseriusan calon ownernya ya di situ. Oh ya udah, saya bukan mau membayar desain. Saya Bapak bisa mengerjakan rumah saya ini. Itu kadang kebanyakan sekarang itu. Saya telepon Bapak ya, saya agar rumah saya Bapak kerjakan. Kalau Bapak mau buat desain, udah. Yang penting kita deal. Itu kebanyakan sekarang itu. Oh, jadi berarti kan Bang Franky di sini prosesnya di depan ya Iya. untuk desain Ya. supaya bisa memahami atau mendapatkan informasi lebih awal Ya. dia mau sama kita apa enggak Iya. kan itu kan. Tapi Bang Franky juga bisa desain sudah ada biar Iya. kita jalankan. Ya. Ya, 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 ya. Ya karena desain itu ya patokan kita situ loh. Ya pasti, pasti. Ya. Pasti. Tapi kan tidak mesti dari Bang Franky ya. Iya. Desainnya kan nggak mesti ya. Iya. Siapa tahu dia yang tadi ya, yang udah 5 tahun lagi gitu kan. Iya. Nah 5 tahun lagi ketemu Bang Franky kan, siapa tahu begitu kan. Mana tahu orang lain ya kan? Iya. Itu. Betul, betul. Berarti tadi kita koreksi ya guys. Berarti Ya. bukan di pertemuan kedua, tapi di pertemuan pertama. Bahwasanya kita memastikan dia mau ke kita atau enggak. Iya. Kan itu ya. Ya Nah, soalnya nampak kelihatan keseriusan si owner ya. dia calon ownernya. Jadi nggak kemana-mana lagi ya. Iya. Ya, 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 ya. Ya kadang kita abaikan juga loh Bang. Ya mohon maaf aja sih. Kalau calon ownernya ya, ini maaf aja kan. Ini bukan semua ya. Ya, betul. Ada satu oknum lah. oknum owner nih ya. Ya. Oknum owner lah ya. Misalnya, oh saya ini bla 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 bla. Nggak tahu kosong itu Bang. Ya, ya. Kita ya. abaikan aja karena kita kan ya kita baca juga sih. Udah berapa tahun membaca pikiran orang ini nih. Ya, ya, ya. Iya, dari bahasanya Pasti ya kan? Bang Franky dalam perjalanan ini sudah bisa Ya, membuat tipikal-tipikal owner lah ya. ya. Yang ini beneran, yang ini mungkin desain aja, Iya. yang ini omong kosong gitu ya. Iya. Itu. Itu persentasenya berapa omong kosong dibandingkan? Berapa Bit? 5%. 5%. 5% yang jadi. Makanya kita kan harus tetap antisipasi ya kan. Iya. Kalau dia memang nggak beneran, minimal bayar desain lah ya kan. Jadi sebenarnya interior itu mahal. Itu. Jadi kadang aku pun juga kalau sama Franky, coba desain ini, boy. Gini jadi. Coba berapa ya Rabi? Sekian ratus juta. Siapa orang mau bikin ini sekian ratus juta? Iya, 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 iya. Karena kebanyakan interior itu nggak kepikir sama orang. Kok bisa mahal kali gitu? Iya, iya, Meja iya, aja iya. kok. Lemari aja, kenapa bisa mahal? Mungkin Pak Franky bisa jelaskan kenapa si interior itu mahal daripada yang meja-meja atau Oh, ya. biasanya. Iya, iya, iya. Ya, iya. jadi Itu pertama gimana? gini. Kenapa Bang lebih mahal itu interior? Panggil kan dari spesifikasinya dulu ya. Pasti ya, spesifikasi ya pasti. Iya, pasti Ini kan kadang orang ini kan selera tinggi tapi Iya.
Kadang kita kan temu awet, cantik murah. cepat. Nggak ada. Terakhirnya baru pulang. Nggak ada ya kayak gitu. Kalau zaman sekarang Ya nggak kan, ada. kan maunya gitu Iya. kan. Ini kan yang 95% tadi. Iya. Ibaratnya gini lah. Kalau itu tadi gini. Contohnya kan yang saya alami ya. Ya. Misalnya ada dalam perabot itu, baik dia kitchen set, buat kitchen set, lemari pakaian atau partisi, ya kan? Terutama lemari pakaian. Apa? Kekuatan dulu, Oh, berarti kualitas. Kualitas nih ya? Kualitas dulu. tapi Kadang kan gini, ini kan kita mau bandingin sama pabrikan nih kan? Apa pabrikan itu nggak kuat gitu? Padahal kan kalau mereka itu kuat juga kita kan? nggak bisa kita Nah, maksudnya ya. Kita buyar aja. Pabriknya emang nggak kuat. Iya. Baut aja udah beda lagi. Oh gitu. Kalau Baik, pabrikan baik, baik. jujur ya, kalau pabrikan kan itu kebanyakan spesifikasi awalnya itu kan pakai MDF. Ya dia pakai serbuk itu ya? Serbuk itu. Ya, ya, ya. Kalau Sering bergeser berarti sering. Ya mulai goyah ya kan? Mulai goyah hatinya. nah, memang benar itu bang. 2 kali buka aja. Apa beli di situ lah terus. Iya. Jangan pindah-pindah. Nah, Goyang masih. Apa bekas bautnya itu, skrupnya itu berlobang itu makin ngembang. betul. Nggak bisa lagi. Ya, ya, ya. Ah. Nggak makan lagi deh ya. Nggak makan, nggak gigit lagi tuh. Kalau Jadi- mau nanti pakai paku yang lebih besar ya kan? Dan kedua kalau tempah ini, kalau custom ini bang, misalnya kita kan Ini kenapa mahal tadi ya? mahal tadi ya. Ada satu sistemnya pemasangan pembuatan lemari pakaian itu, baik dia lemari pakaian maupun kitchen set, itu sistem rangka. Itu perangkat tuh seperti apa? Rangka Oh, itu rangka. rangka. Contohnya kan kita pakai rangkanya itu 12 mili ya. Tulang dalamnya itu. Ya, ya, ya. Contohnya kan pintu. Pintu 18 mili. 18 mili kita buat 18 mili itu Ini misalnya 18 mili ini apa nih? Tebalnya? tebalnya. Tebal pintu. Tebal pintu. Tebal pintu itu Oke. 18 mili. Jadi kita buat rangkanya itu 12 mili. 12 mili rangkanya. Rangkanya dibalut sama 6 mili atau 4 mili. 4 Si- mili sama 4 mili. Udah 8 mili ya? Udah. Jadi kalau itu nggak kuat. Memang murah, Bang. Oh, jadi dia awal makan di lebih irit di bahan. Murahnya lebih irit di bahan. Karena Irit, kan di sistem irit rangka. ya. Satu irit bahan tapi murah. Cuman kekuatannya nggak ada. Itu kenapa nggak kuat? Ya karena kosong dalamnya. Karena Cuma dia rangka pakai aja. Ibaratnya kan rangkanya itu gini, cuma 5 cm. 5 cm contohnya bidang pintunya 1 meter. 5 cm, 5 Oh, dia rangka doang ya? Iya. ini rangka. Nah ini ditutup. Tapi ini kan kosong. Oh gitu, Iya. ya, ya. Itu sistem rangka itu gitu ya? Iya. Oh jadi- berarti dia kayak lemari yang ada rangka-rangka ditutup triplek gitu? Ah, Ya, ya, Iya, ya. itu. Jadi di situ memang murah. Murah. Ada misalnya miring sedikit harganya lah, nggak jauh beda. Cuman untuk pekerjaan susah, lambat. Tapi kalau dalam bahan ya misalnya irit bahan Ya gitu. betul, betul. Itu Nah. alternatif lah ya. Tapi kalau saya sekarang ini kenapa saudara kawan Fitra tadi bilang kenapa membengkak biaya Ya, interior ya, itu ya. kan? Kalau segitu anggap sejuta lah gitu kan. Ah. Kenapa dia bisa berkali lipat dari Ah. sejuta tuh? Kalau saya sih lebih cenderung menawarkan sama calon owner itu ya sistem padu. Sistem padu gimana tuh? Sistem padu itu kalau 18 mili pintunya, ya harus kita tripleknya itu ketebalan 18 mili kita cari. Berarti langsung dia. Jadi Memang si tripleknya pintunya. 18 mili. Ya mahal ya. Tapi lebih kokoh. Ya kokoh benar. Memang benar. biaya Ini kan basicnya sekarang kan kuat. Iya. Ya. Misalnya kualitasnya kan, misalnya kita kan bikin suatu interior ini kan bila perlu kan untuk khusus sampai Ya, sampai selamanya. nanti lah ya kan. Iya, gitu kan. Bukan untuk jangka pendek. Ya kan, contohnya kan 500 juta bikin satu rumah. Mungkin 1 tahun mau ganti ya dari mana duit itu? Ya betul, betul. Ya bila perlu ya selamanya. Sampai Iya. nenek moyang sampai Kalau cucu bisa, cicit ya kan. kalau menurut versi kita ya bang ya kan, jadi makanya kita kan cenderung ini menawarkan sistem padu. Kedua, harga membengkak itu gini, ada juga dari aksesoris. Aksesoris contohnya kan kita bikin sebuah lemari ya, lemari. Aksesorisnya itu ada pakai edging pinggir,
Oh, di edging ya. edging pinggir itu. Biar smoothing ya. Ya, kayak ini frame itu. Ya, frame. Jadi itu yang bengkak itu. Frame itu pun biayanya itu beda-beda. Ada yang murah, ada yang lebih mahal. Ada yang 36.000, ada yang 100 lebih, ada yang bahkan ada yang 500.000 Untuk frame-nya aja ya? frame-nya aja. Apalagi kalau dibilang itu pintu frame gitu. Pintu frame itu satu pintu itu bisa 500.000. Satu pintu. Pintu doang ya. Ya, jadi belum lagi bengkak HVL-nya lagi. Untuk nutupnya ya. HVL-nya ini ya. gini. Kebanyakan calon owner ya yang ya kita maklumi aja lah ya kan, memang bukan basic ya kan. Kalau kita khusus, ya, HVL itu orang pikir, wah namanya HVL sama aja harganya. Beda. Jangankan sama harga, dari satu, iya, ini ya, oh ya, iya ini masih standar nih. Istilahnya dari merek Tako, serinya aja beda harganya loh bang. Wah, padahal satu merek ya. Satu merek, tapi jangan salah. Dalam merek Tako itu ada yang 150.000, ada yang 175.000, bahkan ada yang 1.500.000. Satu lembar itu. Satu lembar itu front triplek. Belum lagi kalau Aika ini beda-beda, merek Aika ini beda-beda jenis Aika ini. Ada Aika dalam negeri, ada Aika Jepang gitu. Lebih mahal lagi Aika Jepang itu, yang black itu kan katalognya. Ada lagi kalau Grace Moreno, makanya orang-orang sekarang ini di Pekanbaru ini jarang pakai Grace Moreno karena lebih tinggi kali harganya. Untuk satu lembarnya. Satu lembar bisa sampai ya di atas 1 juta, bang. Yang standarnya aja 700.000 satu lembar. Disitulah misalnya bisa bengkak harga interior itu. Iya. Padahal itu kan selera dia padahal. Iya, makanya kalau kita dapat calon owner itu ya kita tanya dulu spesifikasinya seperti apa yang mau diinginkannya gitu. Berarti sebenarnya pengakalannya tuh lebih kepada budget kali, nak? Sebenarnya iya. Bapak maunya budget berapa gitu kan? Atau bisa nggak kita bilang gitu berapa? Ya. Iya. Kasarnya gitu. Tapi ada lagi loh bang, gini. Pembengkakan biaya interior itu dari aksesoris tadi ya, satu kita buat lemari laci, rel laci itu banyak jenisnya. Ya, relaci. Ada yang pakai kelingking bisa buka, Iya. ada yang beginiin baru buka. Iya, atau iya betul, cetek dia keluar sendiri. Iya. Ada yang harganya 25.000, yang putih itu, yang lama itu. Ya. Orang masih pakai itu, tapi nengok dulu budgetnya. Kalau budgetnya, contohnya budgetnya kan maaf aja, Avanza, dia minta calon ownernya Mercy ya, nggak mungkin lah Ya, kasih betul. barang Mercy. Intinya guys, ada uang ada barang ya. Iya, karena Kalau Avanza sama Mercy dari suara pintu tutupnya aja udah beda. Iya, cepet. Satu lagi. Iya. makanya sekarang ini kalau saya jelasin sama calon owner lebih detail ya, bang. Paling tidak nanti itu, contohnya kan Bu, ini kan Ibu beli mobil ya. Mobil itu sama semua, Mercy, Pajero, Fortuner, bahkan Ayla, Agia itu kan namanya mobil. Sama-sama mobil. Tapi kualitasnya beda-beda, harganya pun beda loh. Contohnya itu. Misalnya, oh berarti benar juga ya. Iya kan? Jadi logika simpelnya gitu Iya, ya. misalnya mobil sama, namanya mobil, tapi kualitasnya kan beda-beda. Nah, satu lagi nih. Maksudnya ini kan kita bicara masalah karya ya, hasil dari Bang Franky nih kan. Misal ada 95% owner nih kan. Iya. Bang Franky lebih kepada menghasilkan produknya atau lebih kepada anggaplah nih ownernya, kalau ownernya berduit kan nggak masalah ya kan, dia pasti mau yang maksimal nih. Tapi kalau ada yang apa ya, bahasa kitanya kan bengkek nih kan, si ownernya bengkek nih, dia maunya mungkin tutupan HPL-nya ini, nanti si pintunya ini, kan kita bisa kasih itu kan, kita bisa kasih alternatif ya kan, nanti lacinya itu segala macam, sehingga nanti kan hasilnya kan tetap hasil Bang Franky nih, ya kan, cuman karena requestnya itu, ya kan, nanti kan ini kita udah punya sosial media kan, tiba-tiba dia komplain nih di Instagram misal nih kan,
Nah, makanya di pertanyaannya, Bang Frankie lebih keinginan owner, ya kan, menolak dalam tanda kutip nih, menolak sarannya dia karena mungkin budget lah larinya Iya. kan, atau memang tetap ke kualitas. Jadi gini, Bang. Itu kan dilema kan? Iya. Kita memang lagi benar berjalan itu. bekerja, sementara dia maunya begini begitu ya kan? Iya. Yang penting apa istilahnya ya, pasar ya, tutupannya oke, Tampaknya. tampaknya ini oke ya kan? Oke, mungkin HPL-nya oke gitu kan? Iya. Terus kan pintu nggak kelihatan. Yang tadi apakah rangka, apakah Iya. apa terpadu ya? Iya. Tadi kan nggak kelihatan nih. Setelah berjalan kan ini pemikiran kita kan supaya ya nanti sampai kapan-kapan gitu Iya. kan si hasil kita gitu Iya. kan. Orang juga bisa lihat nanti di kemudian hari kan gitu. Iya. Nah, Bang Frankie lebih kepada ownernya atau kepuasan kita untuk Ya, menyajikan barang. sebenarnya gini, kalau ownernya dia itu punya konsep ya, awalnya ya, punya konsep kan otomatis kan dia ini, dia beritahukan ke kita ya kan. Jadi kalau konsepnya ini ya kita sebagai orang interior khusus, misalnya agak kurang matching lah, ya nggak sesuai karena kita tengok calon ownernya ini ya atas sekali, Ya, ya. berkelas ya Ya, kan. ya, ya. Jadi kita abaikan dulu itu, Bang. Kita kasih saran, Pak. Kalau kayak gini, kita bandingkan dulu yang punya Bapak sama punya saya ini gimana, Pak? Dari aksesorisnya, kita bawa aksesoris itu, Bang. Bang. Sementara dia belum punya aksesoris. Kalau kita bawa aksesoris ya ini yang nanti kita pasang. Ya, ya, Oh, ya. jadi nanti calon ownernya itu ya, oh lebih bagus itu. Ya udah kayak gitu aja. Oh iya, betul, betul. Ah. Itu benar. Itu saya sepakat. Artinya kan prosesnya itu kalau dia yang punya uangnya yang 5%. Iya. Yang 5% nih. Iya. Ya kan? Ini ada yang dari 5% ini yang jadi tapi nanggung gitu kan. Secara finansial dia nanggung. Iya. Nah, dari Bang Frankie-nya kan nanti kan ini anggaplah dia jadi mengkek tadi lah ya kan. Dia pengennya luarannya bagus, Iya. dalamnya bleek gitu kan, jelek lah gitu. Iya. Kita tahu nih. Iya. Cuman dia cuma punya budget seperti itu. Tapi jujur, kalau kayak gitu, Bang, Kalau pilih yang mana tuh? ya lebih bagus ya saya mundur aja, Bang. Itu dia. Itu prinsip Berarti saya prinsip itu. kan? Berarti kan Karena prinsip kenapa? kan? Karena kita mau menjual ya. Menjual suatu barang itu ya harus yang berkualitas, Bang. Ya, ya. Kalau memang dia itu contohnya calon owner, maaf ya, calon ownernya kan, contohnya dia udah mempersiapkan, misalnya Budgeting lah ya. sekian, yang kan mau bikin dalam satu ruangan ini, misalnya dia mempunyai budget yang udah tersedia ini sekian kan gitu. Jadi baru kita ikuti nanti budgetnya berapa, contohnya 50 juta contohnya kan dalam satu kamar set ini, ya kan. Jadi kita harus yang layak juga kita kasih, Bang. Berarti ada Ya. penyesuaian Penyesuaian, ya. terhadap budget, Ya, tapi di saat dia nyeleneh atau ya. nggak sesuai sama prinsip kita, Iya. kita nolak lah ya. Yang penting jangan kalau contohnya harga kita itu jangan sampai ditawar itu sampai 50%. Karena kita mencari nama juga loh, Bang. Ya, betul. Kalau istilahnya turun dari 10% atau 5%, tak masalah. Kita pun dapat ya pas podo-podo ae. Ya, Nggak ya, masalah ya, juga. ya, Yang ya, penting calon ownernya kan puas ya. Misalnya lebih dari uang kalau dia udah melayani kita dengan baik. Misalnya bukan kita tengok dari keuangannya, Tidak hanya uang materinya, saja, ya. bukan. Misalnya mana tahu nanti Dia dia punya punya saudara, saudara, teman, dia ya. bisa rekomendasi Ya, gitu, Bang. Soalnya kebanyakan seperti yang kita bilang dari awal tadi, ya calon owner ini ya beda-beda. Ada juga calon owner itu, nih, dah berapa? Sekian, Pak. Oh ya udah, kerjakan. Yang penting saya puas ya, sesuai dengan gambar, gitu. Ya, ya, ya. Tapi ada juga beda juga ini. Aduh, mahal. Bisa nggak ini? Ya pasti harus ada nego. Ya, ya. Karena dia nengok kantongnya juga loh. Jadi makanya nanti di situ kita sesuaikan. Ya, ya. Sesuaikan. Kalau 50% ada kejadian itu sekali itu. Dari 200 mintanya 95 juta. Lebih dari 50%. Iya, itu satu lot habis itu. Saya mundur aja. Itu berarti calon ownernya ini nggak serius gitu kan. Jadi ibaratnya mobil Pajero itu nggak sama dengan mobil
Agia. Ya, jauh Kan gitu. sekali ya kan. Mau kenyamanan yang luar biasa tapi Iya. nggak mau ngeluarin budgetnya. Iya, ya. karena Ya, ya. kenapa? Yang sekarang ya, teman-teman ya, misalnya calon-calon owner lah, misalnya maunya bagus, cepat, ya kan seperti saudara Fitra bilang tadi. Iya, betul, betul. Tapi murah. Iya, Tapi iya. keliling dunia ini nggak ada itu. Bukan itu dia. Kabelnya nggak ada. Udah habis baterainya. Jadi itu dia Bang. Jadi ya kalau itu tadi ya seperti itulah. Misalnya yang kita jalankan selama ini. Ya, apa? Kalau karya ya oke lah. Seperti yang kita bilang tadi ya, saya bilang tadi kita prioritaskan dulu kualitas. Ya. Nomor satu kan ya. owner gitu. Artinya kan sebenarnya kan marketing yang paling enak kan dari mereka itu sendiri ya. Iya. Memang ada juga calon owner kan dia udah punya konsep ya. Misalnya kokoh dia harus kayak gini. Ya. Kalau nggak sesuai, contohnya kekuatannya atau motifnya dari kebanyakan dari segi pewarna ini Bang. Ya udah, kita udah kasih saran, toh juga dia ini, ya udah kita ikuti gitu. Betul. Kalau tutupan mungkin oke ya. Iya. Tapi kalau material tetap kita prinsipnya oke lah. Iya. Prinsipnya material kita kuat Ya. dan bertahan lama dan seterusnya ya. Iya, dari Kalau segi selera finishing. kan beda kan. Iya. Nggak mungkin kita paksakan selera kita ya kan. Iya. Walaupun saran kita seharusnya lebih baik lah gitu. Iya. Tapi kan bagaimanapun tetap owner yang benar ya kan. Ya benar lah, harus ownernya satu. Kadang ownernya gini loh Bang, suami sama istri kan beda. Ya. Disitulah kita nanti Ya terbentuk kadang juga. maju mundurnya di situ ya. Iya. Memang sering juga di lapangan. Udah sampai di ujung ternyata bininya nggak mau. Iya, memang benar itu. Wah, ini saya nggak mau nih. Padahal duitnya nih. Itu metode cancel satu. Metode yang keduanya udah jalan itu. Iya. Pak Frankie ini kayaknya istri saya kurang seneng nih sama warna ini. Memang sering kejadian itu, Pak. Iya makanya. Ada kira-kira dia kayak bisa juga. Iya. Warna tosko ada. Ini ada semua. Oh ada semua ya. Tapi istri saya nggak suka pakai warna ya. Mulai pakai alasan-alasan yang nggak logis. Iya. Tiba-tiba gila terus pergi ke pinggiran. Oke. Memang sering kejadian kayak gitu, Bang. Emang sering kejadian ya yang Di kayak lapangan gitu ya. itu. Tapi kita kan sebagai pekerja ya bukan kontraktor lah ya. Saya pekerja. Masih Ya. menyebut dirinya bekerja. Iya, soalnya Humble. kan lebih bagus kayak gitulah. Ya kan Iya. gitu. Bang. Dari tinggi nanti Jatuhnya sakit ya. Misalnya kita kan kalau ketemu kayak gitu harus kita dudukin dulu. Ya. Duduk dulu bertiga ya kan. Nah, misalnya kita pun calon misalnya pekerja ya harus sabar. Sabar. Bagaimana calon owner ini kan lebih senang. Kadang-kadang ya suaminya udah oke, istrinya belum. Ya. Memang ada keterlambatan itu kan biaya juga itu loh, Bang. Betul. Waktu itu adalah duit itu, Bang. Ya pasti. Jadi kita harus sabar aja. Jangan sampai 50% itu aja. Ya. Jangan sampai 50% guys. Itu langsung ditolak. Iya. Tapi kalau mau nawar-nawar udah ada garisnya. Udah ada. Ya. Artinya kan 9,9 di sana. Sesuai kualitas lah. karena sesuai kualitas. Karena kita mau barang ini bertahan lama. Iya. Dan ini juga bisa jadi bahan promosi ke teman-temannya. Iya. Mungkin ada saudara atau siapanya datang ke rumah, dia ngasih tahu, oh bagus ya lemarinya Iya. gitu. Oh, siapa bikinnya kira-kira Iya. gitulah ya. Jadi promosi dalam tanda kutip gratis lah. Iya. Kira-kira begitu ya kan? Iya. Dari lidah ke lidah, mulut ke mulut sampailah ke Iya pasti ya. banyak orang kira-kira begitu ya kan? Memang itu, Bang. Kalau Bang Frankie presentasi ke calon owner itu berarti bawa materialnya juga ya, contoh material. Pasti. Misalnya engsel kah, atau hedging tarikan kah, nah, ini yang mau kita pakai, Pak, ini yang mau kita pakai. Mereknya apa itu tersebut semua di kontrak. Pasti. Tersebut Jelas, detail itu. Harus kita kan nggak ada pembohongan situ ya. Tapi kan Iya. tetap aja kan yang 5% ya kan. Itu artinya kan udah deal lah ya. Dalam kontrak contohnya kan ya tripleknya kan tertera situ ya 18 mili
sistemnya padu ya udah padu 18 mili ya. Mereknya contohnya finishingnya HVL Grace Moreno ya Grace Moreno bisa dicek ya kan. Tapi alangkah bagusnya kan kalau kita kerjakan itu ya memang kalau kebanyakan sekarang di gudang, di workshop ya, di workshop mungkin calon-calon owner kan kurang ya masih bingung ya, misalnya Apa betul nanti ini yang di dalam kontrak ini kalau udah jadi itu barang itu apa, kita nggak bisa lihat lagi apakah benar yang kayak di kontrak itu tadi dalam kontrak Ya, itu. artinya kan ada barang yang mungkin bisa dikerjakan di lokasi, ada juga barang yang mungkin dikerjakan di workshop ya. Iya. Nah, ini Tapi bicara- alangkah lebih bagusnya di lokasi. Soalnya calon ownernya itu Bisa lihat kan? bisa Ini kan kontrol. masalah trust ini. Iya. Tapi kan ada barang-barang tertentu yang mungkin nggak mungkin dilaksanakan di sana kan? Iya. Kan itu masalahnya. Makanya ini kita ada kisi-kisi nih kan, Iya. ada workshop. Nanti Iya. kira workshopnya di mana tuh? Oh. Nanti kan bisa kita share Google ya kan? Iya. Di mana tuh workshopnya? Kalau Bang workshop Franky? kita alamatnya di Kertama, Jalan Kuansing. Kertama ya? Iya, Jalan Kuansing 1. Jalan Kuansing 1 ya. Iya. Kertama guys, Kuansing 1. Itu kayaknya ada di Instagram juga ya kan? Ada. Alamatnya ya kan? Ada. Nanti nomor kontak juga ada di situ, bisa langsung kontak aja Bang Franky-nya. Mungkin nanti ada kaki tangan beliau yang bisa melayani teman-teman untuk Ya. apa ya? Untuk memfasilitasi keinginan. Keinginan itu. Tapi jangan lupa guys, itu harus ada budgetnya. Jangan ngarepin mobil yang tadi ya Gia, tapi Rasa apa? rasanya Rasa jangan Avanza Pajero. masih deket, rasanya Fortuner atau Iya. Pajero gitu kan. Itu juga nggak masuk akal guys gitu kan. Ini udah cukup lama ya bicara, padahal Iya. tadi ya ini percobaan podcast juga supaya Iya. nanti kedepannya kita bisa koreksi, nanti bisa komen di bawah. Iya. Bang Franky-nya ini nanti nomor teleponnya ada di Instagramnya, untuk kontak bisa DM atau langsung WA. Iya. Alamat kantor atau workshopnya sudah disampaikan juga. Hasil karyanya bisa di sliding ya, nanti jangan lupa like, subscribe sama share nanti. Sama ya di podcast ini juga jangan lupa di like, subscribe sama di share, komen juga perlu. Itu dulu untuk sekarang. Mungkin nanti kita akan bahas lini bisnis yang lain. Ini sekarang interior. Ya. Dihadiri oleh Bang Franky. Di belakang sana ada Fitra Ramadhani. Cih, jauh kali. Bukan yang tadi yang disebut. Bukan yang Fitra itu. Fitra itu ada dalam tanda kutip utang budi lah ya. Papa Aska. Oh, oke ya, mungkin bisa dengar, mungkin masih ingat beliau history itu ya, jangan sekali-sekali lupakan sejarah ya kan. Nah itu kita mulai dari situ, makanya jadi seperti hari ini. Mungkin itu dulu guys untuk sekarang, sampai jumpa di Pod Sultan yang lain Ya. dengan pembahasan dan materi yang berbeda. Mudah-mudahan kalian senang. Silakan like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.